Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julak Ical. Tentunya kita masih berziarah di Pulau Jawa dan kita lagi di daerah Jawa Barat. Ini aku bersama jamaah lagi menuju ke salah satu makam yang keramat, yaitu makam Syekh Panjalu yang berada di Situ Lengkong, Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Mari kita tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menyaksikan. Jadi di sini aku baru aja bangun teman-teman ya. Setelah malam tadi agak capek banget, kita datang dari Jakarta. Sekarang kita langsung menuju ke makam Syekh Panjalu yang berada di Situ Lengkong, Panjalu. Untuk sampai ke sana kita harus menaiki kereta ini teman-teman ya, atau dengan ojek. Cuman kalau naik ojek kita cukup untuk satu orang saja. Setelah kita menaiki kereta ini, kita akan diberhentikan atau diturunkan di dermaga. Lalu kita akan menaiki kapal untuk menuju ke makam Syekh Panjalu. Mari kita sedikit lebih mengenal siapa itu Syekh Panjalu. Menurut penuturan warga sekitar mengatakan bahwa sebelum makam Syekh Panjalu ini banyak dikenal dan diziarahi banyak orang, konon Gus Dur lah yang menemukan makam Syekh Panjalu ini sehingga akhirnya menjadi ramai, menjadi tujuan ziarah. Menurut cerita, pada sekitar awal tahun 90-an, Gus Dur pernah bermimpi agar ia menziarahi sebuah makam yang berada di tengah nusa atau semacam pulau, dan ia diminta untuk datang pada tengah malam dan membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Setelah berkali-kali mencari berdasarkan petunjuk dalam mimpi itu, akhirnya didapatilah informasi mengenai lokasi keberadaan makam beserta tokoh yang dimakamkan di sana. Ternyata makam yang dimaksud adalah makam Syekh Panjalu yang lokasinya berada di Pulau Nusa Gede di tengah Situ Lengkong ini. Saat itu keberadaan makam ini hanya dikenal di lingkungan sekitar saja. Setelah Gus Dur memperkenalkan kepada masyarakat bahwa yang dimakamkan di sana adalah seorang wali, tempat ini pun akhirnya menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan ketika Gus Dur menjadi presiden, ia juga turut membantu memperbaiki sarana dan prasarana di Panjalu sehingga semakin nyaman dikunjungi oleh para peziarah. Untuk sampai ke makam putra dari Prabu Sanghyang Cakradewa, Raja Panjalu pertama beragama Islam, wisata dan peziarah harus menyeberangi dari daratan Panjalu Ciamis menggunakan perahu kayu atau bermotor. Nusa Gede berada tepat di tengah Situ Lengkong. Jadi perahu akan mengantar pengunjung dengan memutari pulau itu searah jarum jam. Dengan kata lain, jalur pergi dan pulang tidak sama.
Pada abad ke-7 Masehi berdiri kerajaan Panjalu yang diperintah Prabu Cakradewa. Dari hasil perkawinan dengan Putri Sari Kidang Pananjung, lahirlah 6 putra yang salah satunya bernama Prabu Boros Ngora. Boros Ngora inilah yang disiapkan menjadi Raja Panjalu di masa mendatang. Sejak muda Boros Ngora sangat berbakat mendalami ilmu kedikjayaan. Kesaktiannya luar biasa, bisa berjalan di tanah dan air, tak ada bedanya. Ia pun tidak pernah tahu warna darahnya sendiri karena kekebalan tubuhnya. Diceritakan tak ada satupun pendeta Hindu yang bisa melunturkan ilmu Boros Ngora. Maka disuruhlah Boros Ngora berkelana mencari ilmu sejati di negeri yang jauh. Singkat cerita, ia mengadu ilmu dengan seorang kakek tua di Hijaz, Mekah, Saudi Arabia. Ternyata ilmunya kalah oleh sang kakek yang tak lain adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia pun berguru dan mendapat ajaran Islam. Pulang berguru, Boros Ngora menjadi raja, sekaligus menjadikan Panjalu kerajaan Islam yang kuat. Saat pulang, Boros Ngora dihadiahi pedang, cis, atau tongkat untuk khutbah, dan baju kesultanan. Tangannya masuk ya. Sejarah menuliskan, sejak pulang Boros Ngora juga membawa air zam-zam dan ditumpahkan di dataran rendah Panjalu dan berubah menjadi Situ Lengkong atau Danau Lengkong. Perjalanan sejarah ini mengandung arti penting bahwa keislaman rakyat Panjalu bukan didapat dari saudagar Arab yang berlabuh ke Indonesia seperti daerah-daerah lain, tapi peran aktifnya Raja Panjalu ke tanah Arab di zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di pulau ini bersemayam makam para leluhur Panjalu. Mbah Panjalu yang menurut Gus Dur adalah Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar dari Pasai. Dalam buku Babat Panjalu, beliau disebut sebagai Haryang Kencana, putra Prabu Boros Ngora. Versi lain menyebut yang dimakamkan adalah Wastu Kencana, Raja Galuh yang bertahta di Kawali. Wallahu alam. Untuk mencapai Nusa Gede, transportasi satu-satunya adalah rakit. Sejarah Prabu Haryang Kencana merupakan bagian dari kekayaan budaya dan cerita rakyat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Cerita tentang dirinya kerap dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang hingga kini masih relevan untuk dipelajari.
Sebagai sosok yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya, Prabu Haryang Kencana memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat di masanya. Prabu Haryang Kencana yang juga dikenal sebagai Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar adalah tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Panjalu di Ciamis, Jawa Barat. Sejak muda, Haryang Kencana dikenal memiliki bakat luar biasa dalam ilmu kadikjayaan dan spiritualitas. Menurut tradisi, setelah belajar di Mekah dan berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Haryang Kencana kembali ke tanah air untuk menyebarkan Islam. Haryang Kencana diharapkan untuk melanjutkan misi ayahnya dalam memperkuat posisi Islam di Tatar Galuh. Sebagai seorang ulama dan raja, Haryang Kencana berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Panjalu dan sekitarnya. Haryang Kencana dikenal sebagai sosok yang memiliki karisma dan kemampuan spiritual yang tinggi, sehingga banyak orang yang datang untuk meminta nasihat dan bimbingan pada waktu itu. Makam Prabu Haryang Kencana terletak di Situlengkong, Panjalu, yang menjadi tempat ziarah bagi banyak orang hingga saat ini. Cerita mengenai kekuatan supranatural di sekitarnya menambah daya tarik spiritual tempat tersebut. Konon keberadaan Danau Panjalu sendiri tidak terlepas dari campur tangan kekuatan supranatural Prabu Boros Ngora saat itu berhasil membawa air Zam-Zam ke lokasi tersebut. Dalam mitologi lokal, terdapat kisah tentang Maung Panjalu atau Harimau Panjalu yang dipercaya sebagai penunggu Situlengkong. Kisah ini melibatkan seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang melahirkan anak kembar di hutan Panumbangan dalam perjalanan pulang ke kerajaannya. Salah satu peninggalan penting dari Prabu Haryang Kencana adalah ritual adat Nyangku, yang merupakan tradisi membersihkan benda pusaka peninggalan para raja Panjalu, termasuk peninggalan Prabu Boros Ngora. Nah, jadi ini adalah sedikit penampakan dari Maqbarah Syekh Panjalu, yaitu Prabu Haryang Kencana, yang berada di Pulau Nusa Gede di tengah Situlengkong, Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Jadi setelah kita berziarah, kita menaiki perahu kecil lagi untuk menuju ke dermaga. Nah, jadi beginilah penampakan dari Situlengkong saat kita berada di atas perahu. Dan di sini ternyata airnya cukup jernih, teman-teman ya.
Akhirnya kita sampai juga di dermaga, dan alhamdulillah aku bersama jamaah yang lainnya selamat teman-teman ya. Nah, jadi kita mau menuju lagi ke terminal bus atau ke penginapan untuk melanjutkan rute ziarah kita di Pulau Jawa ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.